Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Nah, di sini untuk saldo banknya, pada bulan Desember 2018, klien atau PT Subus ini belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan. Nah, sini kita membuat rekonsiliasinya terlebih dahulu. Sudah disediakan informasi buku Bank Lopo ini berdasarkan catatan dari PT Sugus, kemudian untuk rekening korannya berarti dari banknya sendiri. Nah, di sini ada dua bank, yaitu Bank Lopo sama Bank CAB. Nah, kita mulai dulu dari Bank CAB. Nah, di sini kita membandingkan terlebih dahulu atas pencatatan yang dilakukan oleh PT Sugus dengan rekening korannya. Nah, untuk yang di Bank CAB ini, dia saldo awalnya berarti di 1 Desember itu tuh 102.386.050, sedangkan untuk di catatan bank itu tuh 102.386.350, beda 300. Nah, dari awal di 1 Desember ini tuh udah beda 300 gitu. Oke. Nah, di sini ada pembayaran utang PT Berkat 100.110.000 yang dicatat oleh Bank CAB. Tapi berdasarkan rekening koran, ternyata pembayaran utang ke PT Berkat itu, tarikan clearnya itu adalah 101.100.000. Nah, berarti klien kita, si PT Sugus ini, salah mencatat. Ada error sebesar selisihnya. Nah, berarti kan PT Sugus ini terlalu rendah mengakui kas yang keluar, bank yang keluar. Oke. Nah, berarti di sini terdapat kesalahan pencatatan oleh PT Sugus, yaitu pembayaran utang PT Berkat seharusnya 101.100.000, tapi dicatat 100.110.000. Nah, berarti kita kurangin di saldo menurut pembukuan PT Sugus. Kenapa dikurangin? Karena kan sebelumnya PT Sugus cuma nyatat 100.110.000. Berarti pengeluarannya terlalu understated. Berarti kita tambah sebesar selisihnya. 990.000 ini dapat dari 101 dikurang 110. Nah, dapatlah 990.000. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang ini, yang setoran clearing atas tagihan 55.500 tambah 37 juta. Nah, ini udah benar ya. 92.500, berarti tidak perlu dilakukan rekonsiliasi itu. Kemudian bayaran utang PT Caraka 53238. 53238. Nah, ini juga udah ada di rekening koran, berarti udah benar dan nilainya juga udah tepat. Kemudian pembayaran utang PT Delta 35255 juga sudah sesuai. Kemudian setoran clearing PT Queni 12.350 ini 178.750 sama 18.500 sudah benar. Nah, kemudian pembayaran utang PT Hero. Pembayaran utang PT Hero yang dicatat sama si PT Subus ini adalah 22.774.190. Kemudian seharusnya itu adalah 22.774.490. Bedanya 300. Berarti seharusnya kan si PT Subus ini dia ada kekurangan lagi mencatat pengeluarannya sebesar 300 rupiah. Nah, tetapi nanti di akhir mungkin aku tunjukin kalau ditambah sebentar. Di sini berarti kan kalau ditambah lagi 300 rupiah, ya itu bakal nggak balance gitu antara yang menurut rekening koran dengan menurut pembukuannya. Karena emang dia itu saldo awalnya udah nggak balance 300 rupiah. Yang saldo 1 Desember 2018 tersebut. Nah, yang di sini itu udah nggak balance. Nah, jadi di sini aku asumsikan bahwa 22.774.190 yang pembayaran utang PT Heron itu tidak ada
tidak ada kesalahan pencatatannya gitu. Jadi aku asumsikan seperti itu untuk yang pembayaran utang PT Hero, dan nilai Rp300 itu juga tidak terlalu material ya. Nah, nanti bisa juga kalian pakai asumsi yang lain. Kalau di sini aku asumsikan ini tidak terjadi kesalahan. Oke. Kemudian pembayaran utang PT Indah 68.950.500, di sini juga udah sesuai. Kemudian pembayaran utang PT Gaya 33750 juga sudah. Kemudian pembayaran utang PT Fitara Jatuh Tempo 20 Desember 18, ini di sini juga sudah sesuai ya. Kemudian setoran clearing PT Sejahtera 8375, oke udah. Setoran clearing atas tagihan PT Usaha Lancar sama PT Pelita. Yang ini 53350. Oke. Kemudian setoran clearing atas tagihan Wahana Zebra sama Zebra. Yang ini 150 juta. Kemudian pembayaran utang PT Andalas 85 juta. Yang ini nih. 85 juta. Nah, PT Caraka 11 juta. Nah, 11 juta ini tuh belum ini. Si PT Subus itu udah nyatat ada pembayaran utang PT Caraka 11 juta. Tapi di rekening koran itu belum ada pengeluarannya yang 11 juta. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa ini tuh pembayaran utangnya itu ceknya belum dicairin oleh si PT Caraka. Jadi masih ceknya beredar, outstanding check yang 11 juta. Nah, kalau outstanding check berarti akan mengurangi saldo banknya, menurut rekening koran atau banknya 11 juta. Kemudian untuk pembayaran utang PT Elang 49650 juga sudah sesuai yang ini. Nah, kemudian setoran tunai dari kas besar 20 juta. Nah, di sini belum ada setoran tunai dari kas besar. Nah, berarti kan si PT Sugus ini udah menyetor ke bank, tapi belum ini. Sudah mencatat setoran tunai, tapi belum dicatat oleh si bank. Nah, berarti ada deposit in transit sebesar 20 juta. Kalau deposit in transit berarti akan menambah saldo dari banknya, 20 juta. Oke, kemudian setoran clearing PT Zebra 15 juta. Ini lanjut, hutang PT Berkat 18.567 dan pembayaran hutang PT Caraka 37.500. Oke, udah. Nah, tapi di sini ada beberapa biaya dan pendapatan yang belum dicatat oleh PT Sugus. Yang pertama itu ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasinya sebesar 25.000. Nah, itu belum dicatat oleh PT Sugus, berarti itu akan mengurangi. Nih, 25.000. PT Sugus belum mencatat biaya administrasi sebesar 25.000. Kemudian di sini ada jasa giro. Nah, jasa giro ini, jadi PT Sugus itu mendapatkan keuntungan dari jasa gironya dia itu sebesar 156.500. Nah, berarti ini karena pendapatan berarti akan menambah sini di saldo pembukuannya 156.500. Nah, kemudian di sini ada tolakan clearing sebesar 2.200.000 belum dicatat oleh si PT Sugus. Berarti tolakan clearingnya itu 2.200.000 akan mengurangi saldo menurut pembukuan PT Sugus, karena kan nggak jadi dikeliringkan gitu ya. Jadi harus dikurangin sebesar 2.200.000. Nah, kemudian ditotalkan. Nah, ditotalkan, jadi balance-nya itu 13.391.391.410 rupiah. Nah, sudah balance, tapi yang seperti tadi kalau asumsi bahwa selisih 300. Nah, 300 mana ya? Ini PT Hero ya.
Tidak material. Oke, nah berarti karena di sini ada rekonsiliasi, berarti kita harus buat juga jurnal koreksinya. Nah, yang dibuat jurnal koreksinya itu adalah yang di bagian saldo menurut pembukuan aja, ditambah ditambah ataupun dikurangin ini. Nah, untuk yang bank kita tidak perlu melakukan jurnal koreksinya. Nah, di sini yang ini berarti itu bank CAB. Nah, oh sorry, ini ada kelupaan satu. Yang 10.600.000. Nah, 10.600.000 ini kan ada uang masuk ya, ada transfer masuk nih dari PT Lestari 10.600.000. 10.600.000, tapi si PT Subus ini itu belum mencatat. Nah, berarti sini tanggal 14 Desember dapat setoran masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000, tapi PT Subus itu belum mencatat. Nah, makanya kita tambahkan yang di pembukuan PT Subus itu sebesar 10.600.000. Nah, untuk jurnal koreksinya, nih, yang pertama dari PT apa sih? Dari PT Lestari. Kan no entry awalnya. Nah, seharusnya itu Bank CAB ada piutang usaha sebesar 10.600.000. Itu jurnal koreksinya sama juga Bank CAB pada piutang usaha 10.600.000. Jadi si PT Lestari itu tuh tadi melunasi utangnya dia. Yang kita mencatatnya pelunasan piutang. Nah, kemudian yang 156.500 ini adalah pendapatan dari jasa gironya sebesar 156.500 yang ini. Kemudian untuk yang 2.200 ini adalah tolakan clearingnya. Nah, yang ini tolakan clearing. Di awalnya si PT Subus itu nyatatnya Bank CAB pada piutang usaha sebesar 2,2 juta. Kemudian seharusnya itu no entry karena ditolak clearingnya. Berarti kita harus mengkoreksinya, dibalik aja piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Kemudian ada beban lain-lain ini, beban administrasi ya, bisa juga pakai beban administrasi nanti. Tapi di kode akunnya si PT Subos ini itu nggak ada beban administrasi, jadi aku masukkan ke beban lain-lain. Pertama kan belum nyatet. Nah, seharusnya itu nyatet beban lain-lain pada Bank CAB sebesar 25.000. Kemudian jurnal koreksinya berarti beban lain-lain pada Bank CAB 25.000. Nah, lanjut yang error tadi nih. Berarti ini udah jasa giro udah, KU masuk dari PT Lestari udah, errornya belum, biaya administrasi udah, tolakan clearing. Udah, berarti tinggal yang errornya. Tinggal koreksi untuk error. Nah, awalnya PT Subos itu kan nyatetnya utang usaha pada Bank CAB, dia kan bayar ini ya, bayar utang 100.110.000. Nah, seharusnya itu utang usaha pada Bank CAB 101.100.000. Nah, berarti kita harus mengkoreksi sebesar 990.000 jurnalnya itu utang usaha pada Bank CAB karena kurang tadi kan mengakui pengeluarannya 990 juta. Oke, itu untuk yang Bank CAB. Kemudian untuk Bank Lopo.
Nah, yang ini buku Bank Lopo berarti pencatatan PT Sugus, kemudian rekening korannya didapat dari Bank Lopo, pencatatan dari banknya. Nah, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya di sini itu yang di debit harusnya di kredit ya, yang di kredit harusnya di debit gitu. Karena kan pencatatan antara PT Sugus sama rekening koran dari bank itu tuh pasti berkebalikan. Tapi ini sama dia. Kayak misalnya ini, setoran clearing atas tagihan PT Krakatau, Lestari sama Merdeka, dia totalnya 30.240. Nah, di sini itu kan debit nih. Nah, tapi dia juga debit, harusnya kredit gitu. Itu yang membedakan. Kalau di rekening koran ada kas masuk itu, ada kas masuk itu dia di kredit. Tuh, jadi ini ada kesalahan sedikit. Oke, sama cara yang seperti tadi, kita bandingkan antara pencatatan menurut PT Sugus dengan rekening korannya. Nah, tadi udah nih untuk yang BBM 01, dia ya 30.240. Kemudian transfer untuk pembayaran utang PT Andalas K01 30 juta, oke sudah. Kemudian setoran clearing atas tagihan PT Nuansa dan PT Orientasi 3375 tambah 5 juta 8375, oke. Aman. Kemudian hasil tagihan dari PT Merdeka, ya transfer Bank CBA 15 juta. Oke, sudah. Kemudian ada transfer pembayaran utang PT Caraka sama PT Delta 15 juta sama 10 juta. Oke. Nih. Kemudian tagihan PT Nuansa 6875. Sini ada setoran tagihan dari PT Nuansa, setoran clearing 6875. Kemudian hasil tagihan dari PT Merdeka sama hasil tagihan dari PT dua kali ya. Iya, beda tanggalnya nih. 15 juta sama 20 juta. Oke, aman. Kemudian 15 juta sama 20 juta. Nah, kemudian ini nih. Pembayaran utang PT Elang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 2 juta. Ini tanggal 17 ya. Nah, 2 juta ini setelah tanggal 17 ini belum ada kan? Ini pembayaran utang PT Elang. Tapi belum ada di rekening korannya. Nah, berarti ini outstanding check. Udah bayar tuh pakai cek gitu, tapi belum dicairin sama si PT Elangnya. Jadi masih beredar cek yang beredar. Nih, outstanding check 17 Desember 2 juta. Oke. 2 juta. Oh, supporting schedule-nya sepertinya masih belum kuganti yang tadi. 2 juta belum masuk, Pak ya. Nah, ini 2 juta, kemudian nah, setoran clearing atas tagihan PT Pelita sama PT Rimba 4.400.000 sama 3.600.000, berarti 8 juta. Nah, 8 juta ini udah ya. 8 juta. Kemudian pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018 5.500.000. Nah, setelah tanggal 21 Desember nih, dari tanggal 21 sampai ke bawah itu belum ada yang 5.500.000. Berarti sama kayak tadi kasusnya yang PT Elang 2 juta. Nah, berarti itu outstanding check. Nah, kalau outstanding check berarti mengurangi yang di menurut rekening koran atau menurut banknya. Nah, kemudian di sini ada clearing tagihan PT Nuansa 37.500. Nah, di sini kan catatannya si PT Sugus ya 37.500. Nah, yang baru masuk ke bank itu tuh 37.50. Nah, berarti kan ada selisih. Nah, berarti selisihnya itu bisa kita asumsikan sebagai deposit in transit. Jadi belum masuk seluruhnya ke bank. Nah, berarti
37.500.000 dikurangin 3.750.000. Jadi itu deposit in transit tanggal 26 yang tanggal 26 Desember itu. Kemudian nah, sini ada setoran tunai dari kas besar. Sini 2 juta ya. Nah, 2 juta tanggal 28 Desember. Nah, di sini belum ada, berarti masih deposit in transit juga yang 2 juta tadi. Nih, deposit in transit 2 juta. Nah, kita lihat lagi di rekening korannya. Di sini ada biaya administrasi, belum dicatat oleh si PT Sugus ya. Kemudian ada jasa giro. Sama ada tolakan clearing. Oh iya, isinya ada jasa giro, juga ada biaya C atau giro. Berarti jasa gironya itu menambah ya, menambah pembukuan karena kan dapat pendapatan itu 75.226. Kemudian kita kurangin, yang dikurangin itu sama biaya cek atau giro-gironya tadi itu sini sebesar 18.000. Kemudian biaya administrasinya 5.000 dan ada tolakan clearing 3350. Nah, berarti setelah direkonsiliasi, jumlahnya itu udah balance 33.342.640. Nah, ini penjelasan yang tadi, yang dari saldo menurut pembukuan. Ini salah. Baru masuk. 3.750. Nah, sama kayak tadi yang C3 ya, kita buat jurnal koreksi atas ini, adjustment yang di pembukuan menurut PT Sugus. Berarti ini, jasa giro, agak ini salah. Jasa giro 75226, biaya cek, biaya administrasi, sama tolakan clearing. Oke, Bang Lopo. Yang pertama yang pendapatan dari jasa gironya dia ya. Pas awalnya itu, sebelumnya itu kan PT Sugus nggak nyatet apa-apa, nah entry. Kemudian yang seharusnya itu tuh Bang Lopo pada pendapatan lain-lain sebesar 75.226. Nah, berarti untuk jurnal koreksinya Bang Lopo pada pendapatan lain-lain 75.226. Kemudian beban lain-lain itu yang ini biaya cek sama giro-giro dan biaya administrasinya 18.000 tambah 5.000 berarti 23.000. Beban lain-lain pada Bank Lopo sebesar 23.000. Ini jurnal seharusnya. Berarti jurnal koreksinya beban lain-lain pada Bank Lopo 23.000. Kemudian yang tolakan clearing 3350. Awalnya kan Bank Lopo itu nyatetnya Bank Lopo pada kok Bank Lopo yang nyatet? Yang nyatet itu PT Sugus ya. Di awal itu PT Sugus nyatetnya Bank Lopo pada piutang usaha 3350. Seharusnya itu no entry. Berarti kita balik aja untuk jurnal koreksinya piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3350. Nah, berarti setelah selesai yang bank sama kas kecil sama kas besar, kita bisa mengisi kertas kerja indeks C-nya. Pertama, kas besar tadi kan nggak ada koreksi. Nah, kemudian kas kecilnya ada kredit 420. Sini. Nih, 200.000 tambah 220 di kredit. Kemudian untuk bank CAB-nya, di debitnya, ini dilihat dari jurnal koreksinya ya. Bank CAB, di debitnya ini
10.600 tambah ini. Jadi 10.756.500. 10.756.500. Kemudian di kreditnya duitnya 200 tambah 25.000 sama ini 3215. Kemudian untuk Bank Lopo debitnya 75226 Bank Lopo. Nah, ini 75226, kemudian di kreditnya 23.000 tambah 3350. Sehingga setelah dilakukan audit, saldo kas besar, kas kecil Bank CAB sama Bank Lopo-nya itu adalah totalnya Rp51.314.050. Nah, berarti dari sini masih ada kesalahan atas saldo dari PT Sugus ya, yang ini kan per kliennya segini 47490. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan audit, itu totalnya segini 51.314.050.